Penderitaan makin rakyat dirasakan, penderitaan rakyat makin menderita. Yang miskin makin miskin, yang kaya mencaplok kekayaan, dibiarkannya kita lari kemiskinan dalam kemiskinan. Mereka mengelola negara dengan sewenang-wenang. Kamu bisa lolos di episode ini, tapi demi Allah kamu tidak akan lolos di pengadilan akhirat. Pada saat kita yang miskin enak masuk surga karena tidak banyak pertanyaan, mereka yang para pejabat dilihat oleh malaikat penjaga neraka, sudah lama kutunggu kau. Saya ditanya, Ustadz, kenapa mahasiswa demo? Saya kan dosen, Pak. Kenapa mahasiswa demo? Bisa jadi mungkin karena wakil rakyat kita tidak bicara. Coba kalau semua pengurus partai, anggota dewan, ketua komisi, ketua fraksi, mereka bicara dan protes tentang MBG, selesai ini masalah. Coba kan mereka tidak bicara. Kenapa mereka tidak bicara? Mereka juga punya dapur. Karena mereka tidak bicara, ya mahasiswa turun. Kalau negara ini kita baik, Pak, pengelolaannya baik, ngapain kita ribut? Saya misalnya selalu gaspol tentang MBG. Kenapa saya bicara begitu? Bukan karena saya benci negara, tapi karena saya cinta negara dalam bentuk koreksi. Ada 4 golongan manusia. Pertama, masih tidur, jam 4. Yang kedua, belum tidur gara-gara nonton bola. Yang keempat, sudah bangun nonton bola, kemudian datang di masjid. Kira-kira mana yang berkah? Mana yang berkah? Itulah orang yang hadir di masjid. Selalu kita bilang, ya Allah berikan saya keberkahan, tapi kita tidak tahu mana itu berkah. Sama-sama melewati jam 4 subuh, sama-sama hidup di Jakarta, sama-sama umurnya, tapi ada yang tinggal di rumah tidur, ada yang datang di masjid. Itulah yang berkah hidupnya, yang datang di masjid. Andai saja dilihat pahalanya salat jamaah, kata Nabi, kamu akan datang meskipun kamu dalam keadaan merangkak. Coba kalau diumumkan sama gubernur di sini, siapa yang datang sholat subuh berjamaah dikasih beras 50 kilo, saya yakin jam 10 malam sudah penuh masjid. Tapi karena pahalanya tidak kelihatan, maka hanya orang-orang yang dapat hidayah yang bisa datang ke masjid. Sampai di masjid pun macam-macam, belum full. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 7, ada yang dapat 10. Yang dapat 5, kira-kira yang pegang handphone, tidak serius dengar ceramah. Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Ya Pak, alhamdulillah, itulah berkah. Berapa menteri di Indonesia? Berapa menteri di Indonesia sekarang? Banyak. Kalau saya tidak salah lebih 100. Iya. Tapi yang hadir untuk menemani kita sholat subuh 1. Itulah yang disebut pejabat yang berkah hidupnya. Banyak menteri,
Tapi jam 4 masih tidur. Bangun jam 5, ya bagus kalau sholat. Alhamdulillah menyertai kita. Menko Pangan, ndak usah ngurus sangka. Dia datang mau ikut presiden kah, mau jadi apakah, urusan dia, urusan kita sesama muslim. Kita hormati kalau dia datang ke masjid. Hati-hati, banyak orang termakan hasut. Banyak orang tidak senang dengan menteri yang dekat dengan ulama. Maka dicarilah kelemahan-kelemahannya. Pasti manusia punya kelemahan. 10 hidupnya dia carinya kelemahan. Pasti ada didapat kelemahan 2. Yang 2 dia besarkan, yang 8 dia lupa. Supaya apa? Tidak ada pemimpin yang baik agamanya yang cinta ke masjid. Hati-hati orang Islam menyikapi media. Bapak Ibu tahu enggak? Setiap bulan 5, setiap mau penerimaan siswa baru, pasti pesantren diserang. Dicarikan kelemahan-kelemahannya, dicarikan keburukan-keburukannya. Supaya apa? Orang Islam berkata, tidak usah kau sekolahkan anakmu di pesantren. Tuh dia. Padahal ribuan pesantren, ada satu yang jelek, ini yang dihabisi. Yang 999 dia lupa. Hati-hati menyikapi media. Hati-hati menyikapi media. Saya sering jadi korban. Muka-muka saya, suara-suara saya, video-video saya, tapi narasinya diubah. Jual obat kuat. Ustadz viral dari Makassar, jual obat kuat. Tersinggung saya, Pak. Kalau jual tasbih oke lah, jual parfum oke. Obat kuat, Pak. Saya masih kuat, Bu. Masih bisa 5 kali sehari. Salah paham. Ceramah. Hati-hati menyikapi media. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berkah hidup inilah yang kita inginkan. Tahun baru bertahun-tahun umur, kita berharap usia tua kita berkah. Alhamdulillah dalam masjid ini orang tua banyak saya lihat. Muka-muka sakaratil maut. Alhamdulillah berkah Pak hidup kita. Tapi hati-hati, jangan sampai anak kita tidak pernah ke masjid. Demi Allah, kita perlu anak kita anggota DPR. Kita bangga kalau anak kita dokter spesialis. Kita bersyukur kalau orang anak kita jadi profesor doktor. Tapi keliru kalau semua prestasi itu tidak disertai dengan tidak pernah dilihat di masjid. Anak bapak keluar negeri S1, S2, S3 hebat, tapi tidak pernah nampak di masjid. Tidak ada guna, Pak. Ibu-ibu, Bu, tolong jawab, Bu. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Suami. Jangan harap, Bu, kawin lagi. Oh, didengarlah ini. Kawan saya. Kemudian dia lapor ke istri saya. Istri saya lihat ceramah saya. Lalu dia bilang, Ustadz, itu katanya kalau ibu meninggal suaminya kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz kawin lagi. Saya bilang, kau kesini sayang, ku peluklah dia baik-baik. Saya bilang, Dek, dengar kau baik-baik sayangnya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan kita? Siapa? Anak.
Tapi tidak mungkin anakmu diterima doanya kalau dia tidak pernah datang ke masjid sholat. Lihat anak-anak kita sekarang Pak, cerdasnya luar biasa. Mau lihat anak-anak kita cerdas? Coba lihat Pak, saya aja pegang handphone, ngetik, pegang dua tangan, masih salah ketik Pak. Anak-anak kita naik motor balas WhatsApp. Cerdas anak-anak kita sekarang Pak. Satu aja kurangnya, kurang ajar. Pak, ini yang sudah tua-tua nih. Mana anak bapak? Mana cucu? Jangan sampai kita sibuk dakwah, sibuk ngajar orang, lupa bangunkan anak di masjid. Hati-hati Pak, makin tinggi status kita sebagai mubalik, setan juga mubaliknya yang datang menggoda kita. Hati-hati. Bersyukur meskipun kita tinggal di Jakarta perantau, rumah ngontrak-ngontrak, pindah-pindah alamat karena rumah tidak jelas, tapi ketika subuh anak kita berjamaah ke masjid, maghrib sudah ada di rumah baca Yasin, kemudian lagi pengajian selalu hadir, ada selawatan dia ada di depan memuji-muji Rasul. Itu anak spesial meskipun dia cuma pegawai honor. Daripada dia pemilik dapur MBG tapi harga 10.000 masih juga dikorupsi. Hati-hati bapaknya, nanti akan dicari. Masa ingatkan kisah Nabi, ada orang tua periksa sholatnya baik, periksa puasanya baik, periksa sedekahnya cukup, hajinya mabrur, masuk ke surga. Masuklah orang tua ini surga. Tiba-tiba ada anak berteriak dari neraka, "Ya Allah, tahan, tahan, itu bapak saya. Kalau dia masuk surga, kenapa saya ada di neraka? Dia pergi sholat, saya tidak dibangunkan. Dia ikut pengajian, saya tidak pernah diajak. Dia puasa, saya tidak pernah dibangunkan sahur. Memang dia agamanya baik, cerdas dia, tapi saya tidak dididik dengan baik. Di mana maha adilmu ya Allah?" Lalu Allah berfirman, Haji, tunggu dulu. Mau kemana sampean? Surga. Tahan dulu. Itu anakmu. Bukankah dia tanggung jawabmu? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itulah makna dari ayat tadi. Maka hidup yang berkah ini penting. Caranya datang ke masjid. Anak-anak berkah hidupnya kalau dia dekat dengan Allah. Ilmu yang berkah kalau mengajak kepada kebaikan. Jabatan yang berkah yang melahirkan orang semakin dekat dengan Tuhannya. Tapi kalau tidak mendekatkan jabatan itu kepada Tuhannya, itulah laknat Allah yang dia tidak sadari. Harta yang berkah. Mana harta yang berkah? Yang banyak belum tentu. Insya Allah saya besok Pak, sok malam saya mau ke Melbourne. Bapak tahu Melbourne? Bapak tahu? Tahu? Tanah Abang belok kiri, terus ke bandara, terbang ke Australia. Itu ada haji di Indonesia ini, di Jakarta, namanya Haji Yendra Fahmi. Beliau beli kantor polisi di Melbourne Pak. Kantor polisi dibeli. Lalu untuk apa? Mau dijadikan masjid. Besok kami ke sana untuk peletakan batu persama. Dan hebatnya lagi,
Dia minta supaya masjid itu namanya ibunya. Saya kenal banyak orang kaya di Jakarta, Pak. Saya kenal banyak orang triliunan duitnya di Indonesia. Tapi orang yang membeli kantor polisi untuk dijadikan masjid seperti yang hanya satu di Indonesia. Hebatnya lagi, nama ibunya untuk masjid itu. Apa maknanya? Satu, hartanya berkah. Dua, birrul walidain, memuliakan orang tua. Alangkah bahagianya, Pak, ketika kita sudah di alam kubur, tapi masjid yang dibangun anak kita ditempati sujud 5 waktu. Nah, Pak, harta berkah. Ibu-ibu mau punya harta berkah? Mau? Ah, dengar ini nasihat saya. Ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli. Kenapa? Biarlah ibu pakai yang palsu saja, karena palsu pun orang percaya pasti asli. Misal istri menteri, pakai aja yang palsu, tidak mungkin orang percaya. Ah, masa palsu? Menteri itu suaminya. Maka pakai yang palsu, yang asli bawa ke masjid, bawa ke panti asuhan. Itu yang disebut harta yang berkah. Kita juga yang miskin, tidak usah pakai yang asli. Biar asli orang juga tidak percaya, Pak. Dia bilang orang di Makassar tak kalah hancur. Sudah, pakai aja yang palsu. Orang juga tidak percaya. Setengah mati kita beli yang asli, orang tidak percaya. Mending pakai yang palsu sekalian, asli bawa ke yatim piatu. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. Sedulur-sedulur, tuan-tuan, saya ikut pilkada, kalah. Ada pilihan? Ada, Pak. Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Bapak Prabowo 4 kali, bos. Iya toh, namanya petarung, Pak. Ayo, saya merantau ke tanah Jawa. Di tanah Jawa tidak enak, boleh rek, balik lagi mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh, iya Pak. Saya tidak disenang sama gubernur. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini, selesai. Ibu-ibu, suamimu jahat, malas cari nafkah, kasar kelakuannya. Ada pilihan? Ada pilihan? Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda. Ayo Bu, bekas tampar sering kau lakukan, menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu? Kau sakiti. Berarti memang sudah orang tua semua di dalam sini, Pak. Ini lagu tahun 80-an kan? Masih baik lagu-lagu zaman dulu, Pak. Ada nasihat di dalamnya. Kalau kau tidak senang sama saya, pulangkan aku ke orang tuaku. Jangan kau sakiti saya, jangan kau pukul saya, jangan kau hina saya, jangan kau permalukan saya di medsos. Bertengkar kau siaran langsung, kau video suamimu yang lagi selingkuh,
Kau video istrimu yang selingkuh, apa yang kamu dapat? Anakmu akan malu bertahun-tahun. Ibumu akan malu punya anak yang selingkuh suaminya. Apa yang kau capai? Maka lagu zaman dulu Pak nasihat, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu pelajaran Islam. Kamu tidak senang, pulangkan dulu ke orang tuanya. Itu lagu zaman dulu Pak nasihat. Kalau lagu zaman sekarang ibu-ibu apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kanan, ke apa kau dapat kiri kanan. Itulah aslinya beda-beda Pak. Memang negara kita ini Pak lagi masalah lagu-lagunya Pak. Iya kan? Kalau dulu saya amalkan sekarang Pak, kalau istri saya lagi marah-marah, saya peluk sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Masya Allah. Saya baru pulang, dia peluk-peluk saya juga karena saya bawakan oleh-oleh emas. Dia peluk saya sambil menyanyi, bila kamu di sisiku. Kayak film India. Ayo, berkah. Tuan-tuan, anak perhatikan. Kemarin saya baca di medsos, ada anak nuntut ibunya, ibu kandungnya dia tuntut gara-gara apa? Ibunya jual rumahnya. Ibunya jual rumah karena dia marah. Kenapa? Karena selama bapaknya sakit tidak ada anaknya yang mau merawatnya. Maka ibunya berkata, ini hak saya karena hanya saya yang urus suamiku. Dituntut di pengadilan orang tuanya. Maukah bapak punya seperti itu? Tentu tidak mau. Maka anak yang berkah itu dekatkan dengan agama. Tahun baru Islam ini, ayo cari keberkahan Allah. Harta kita bawa ke keberkahan, ilmu kita bawa ke keberkahan. Tadi disinggung oleh Pak Kiai Ketua. Jadi pendakwah kita jangan sampai memecah belah umat. Ada sekarang pendakwah senangnya membuat persoalan perpecahan. Terutama yang baru satu baca kitab, itu pun baru setengah terjemahannya pula. Nih, biasanya hari Ahad Car Free Day, biasanya hari Ahad jogging, boleh sehat, boleh otot kuat, jantung sehat, bagus. Tapi jangan lupa sholat dulu. Ada kan lagunya Ome Rama, ya kan? Lari pagi memang penting, tapi jangan lupa subuh. Sholat dulu. Jangan lalu kesehatan, lalu Tuhan kau lupakan. Keterlaluan. Iya, boleh Pak. Nah, biar lututmu sehat, jantungmu sehat, paru-parumu bersih. Kalau Tuhanmu katakan pulang, pulang. Tidak ada dokter yang bisa halangi, tidak ada jabatan yang bisa menunda, tidak ada ilmu yang bisa menolaknya. Sakaratil maut. 2. Silakan olahraga, tapi tutup auratmu. Terutama ini perempuan. Waduh, saya kalau jogging Pak di Car Free Day Sudirman Tamrin, habis amal saya Pak. Baru turun dari mobil, sebelah kanan sudah nampak ketek, belok ke kiri dada, maju ke depan paha, mundur ke belakang pantat.
Yang disembunyi aja orang cari, apalagi sudah dipamer. Maka ibu-ibu yang punya anak hobi olahraga, seleksi pakaiannya sebelum dia keluar rumah. Lihat pakaiannya, jangan biarkan ibu anaknya keluar tanpa pakaian sopan. Saya kasihan lihat orang jilbab, pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat, menutup auratnya sudah memenuhi syarat, tapi yang tidak dia penuhi adalah mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ingat, adik-adik sekalian, para olahragawan, ahwat para olahragawan, Allah tidak melarangmu olahraga. Pakaiannya syaratnya satu, tutup auratmu. Dua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang tutup aurat tapi bajunya sempit betul. Kayak lontong, Pak. Bapak pernah lihat lontong? Bapak pernah lihat lontong? Itu kan masih ada bekas-bekas ikatannya kan? Yang ketiga syarat pakaian, pantas. Kalau kamu ibu haji pantas enggak? Kalau kau pengurus majelis taklim pantas enggak? Kalau kau muslimah pantas enggak berpakaian begitu? Yang keempat, keindahan. Boleh indah tapi dia nomor 4, enggak boleh nomor 1. Coba lihat sekarang, Pak. Adik-adik kita yang masih gadis mungkin dia cari suami, emak-emak usia sudah 55 tahun, pakai bajunya sempit. Ada lagi celana itu, Pak, nggak tahu apa namanya itu, yang melengket betul di betisnya, melengket, pakai jilbab tapi roknya pendek begini, begitu begitu dia. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin bapak-bapak ada pengajian di sini, anak gadisnya lagi jogging pakaian seperti itu. Hati-hati, jangan cuma cewek, laki-laki juga. Sepeda, lihat konten saya, Pak, saya sepeda, saya hobi jogging. Kenapa? Tahan napas. Karena kalau kita napas tidak bagus, tidak bisa ceramah 5 kali sehari. Jogging, tapi saya pakai gamis. Tidak malu Ustaz pakai begini. Ngapain saya malu? Orang aja kelihatan auratnya tidak malu. Masa saya pakaian sopan begini malu? Ini sudah tak bolak-balik otakmu ini. Iya. Sepeda, boleh sepeda, tapi jangan pakai yang nggak ada yang nafsu lihat saya. Hati-hati, Pak, banyak sekarang laki-laki nafsu sama laki-laki. Hati-hati. Pesan berikutnya, ini kita lagi susah-susah, Pak. Di Makassar alhamdulillah Pertamax, Pak, cuma 10.000. Alhamdulillah, cuma setengah liter, Pak. Tidak salah, Pak. Tidak salah, Pak. Di Makassar Pertamax cuma 10.000, Pak. Cuma setengah liter lebih. Iya. Keputusan salat subah. Pemerintah sudah mengambil tekad untuk menaikkan itu. Bagi kita orang Islam, wala tayasu mir rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmatku. Tidak ada orang mati di sini karena tidak pakai Pertamax. Tidak ada orang Indonesia mati gara-gara tidak punya oli. Yang perlu kita khawatirkan peredaran narkoba. Hati-hati. Apa boleh buat? Kita tidak senang, tapi inilah yang disebut hidup. Tidak semua kehidupan ini nikmat sesuai kita mau. Apa boleh buat? Keputusan. Mudah-mudahan kita doakan keputusan menaikkan itu menjadi pertolongan Allah, negara kita bisa lebih baik. Tapi kalau sudah dinaikkan, penderitaan makin, rakyat dirasakan penderitaan, rakyat makin menderita, yang miskin makin miskin, yang kaya mencaplok kekayaan,
dibiarkannya kita lari kemiskinan dalam kemiskinan, mereka mengelola negara dengan sewenang-wenang, kamu bisa lolos di episode ini. Tapi demi Allah, kamu tidak akan lolos di pengadilan akhirat. Pada saat kita yang miskin enak masuk surga karena tidak banyak pertanyaan, mereka yang para pejabat dilihat oleh malaikat penjaga neraka, sudah lama kutunggu kau. Ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Nanti Pak, tidak usah ribut Pak. Saya ditanya, "Ustadz, kenapa mahasiswa demo?" Saya kan dosen Pak. Kenapa mahasiswa demo? Bisa jadi mungkin karena wakil rakyat kita tidak bicara. Coba kalau semua pengurus partai, anggota dewan, ketua komisi, ketua fraksi, mereka bicara dan protes tentang MBG, selesai ini masalah. Cuma kan mereka tidak bicara. Kenapa mereka tidak bicara? Mereka juga punya dapur. Karena mereka tidak bicara, ya mahasiswa turun. Kalau negara ini kita baik Pak, pengelolaannya baik, ngapain kita ribut? Saya misalnya selalu gaspol tentang MBG. Kenapa saya bicara begitu? Bukan karena saya benci negara, tapi karena saya cinta negara dalam bentuk koreksi. Tapi kalau mau ngoreksi juga harus punya sopan santun. Boleh enggak kita mengoreksi pemimpin? Boleh. Mana aturannya? Coba lihat kalau berjamaah. Kita wajib ikuti imam. Umat Islam, imam dalam sholat, kalau imam ruku, bapak batal sholatnya kalau bapak langsung sujud. Imam mestinya tahiyat, bapak bilang, saya jenderal, saya naik Allahu Akbar. Batal sholatnya Pak. Jenderal kadia, pengusaha kadia, alim kadia, ikut imam. Kalau imam katakan ruku, ruku. Tapi ketika imam salah, kita koreksi. Cara mengoreksinya, imam salah, mestinya dia ruku, dia sujud. Cara mengoreksinya bukan ditendang, bodoh ini. Enggak Pak. Begitu dia salah, bukan didorong pantatnya, beleng-beleng ini. Enggak. Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan? Subhanallah, kita puji Allah. Itu artinya mengoreksi, mulut harus tetap punya adab dan santun. Tapi ketika mengeritik, harus kritik secara konstruktif. Mana itu kritik konstruktif? Contoh, imam terputar, tidak mau selesai bacaannya. Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma abud, wala ana. Bagaimana cara koreksinya? Bapak ucapkan dulu subhanallah. Masih mutar, Bapak jangan coba subhanallah terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bingung imam. Maka begitu subhanallah, imam perhatikan, koreksi. Masih salah, maka kita ucapkan lakum dinukum waliyadin. Imam juga kalau sudah bilang lakum dinukum waliyadin, jangan juga bapak masih tegak. Itu artinya antara pengeriti dan yang dikeriti harus punya sama-sama kepekaan sosial. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu yang terbatas. Bapak pikir saya tukang parkir? Bapak ya, pesan khusus Bapak Ibu,
Balik ini perhatikan anak kita. Perhatikan anak Pak. Jangan kasih makan uang haram. Uang haram itu uang serangan fajar ketika pilkada. Habis dia bilang bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. 2. Kasih contoh yang baik. 3. Hindari dari lingkungan maksiat. 4. Doakan. Pak, pasti kita mati Pak. Pasti. Yang bisa menyelamatkan kita di kubur kelak anak yang soleh dan soleha. Caranya itu tadi, beri makan yang halal, kasih contoh, kasih nama yang baik, doakan. Doanya ringkas, Allahumma rabbi habli minas shalihin.